Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut ditangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. Watch news updated feed of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukannya soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tetapi menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selagi pada masa vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa tentara Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum tentara sekutu tiba di Indonesia. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya menginformasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda tiba di depan rumah Soekarno dan mengetuk pintu dengan hati-hati. Istrinya membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah mereka duduk, suasana terasa tegang namun penuh dengan harapan. Tak lama, Soekarno muncul dari dalam, melangkah dengan tenang namun penuh wibawa, siap mendengar tujuan kedatangan mereka. Ada apa ini? Mengapa saudara-saudara sekalian datang ke sini? Kami mendengarkan kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat tadi siang dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak, saudaraku. Kita tidak boleh begitu saja melaksanakan proklamasi Indonesia. Kita harus melaksanakan rapat ini dengan PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukan dari bangsa lain, melainkan dari bangsa sendiri. Bukan begitu, saudaraku. Kita harus selalu membicarakan ini kepada PPKI. Karena tugas utama dia adalah membantu kita untuk melaksanakan proklamasi Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok. Ini batang leherku. Saya telah pukul batu itu dan bunuhlah aku. Malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu malam ini juga. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Para pemuda itu lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat menculik Soekarno dan Bung Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melakukan? Kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita tuju mereka. Itu benar. Dengan begitu kita tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Kita akan membawa kemana? Terus Dengklok, Dengklok itu luas. Gimana kita akan menempati keduanya? Saya akan menghubungi Student Jus Beno untuk hari ini. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kiso. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Mungkin secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Apakah Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana jika pukul 4 pagi? Setuju. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, segera membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Di satu sisi, Sultan Syahrir didatangi oleh pemuda-pemuda yang mendesak untuk mendukung mereka dalam kejadian Rengas Dengklok. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian masih mengharapkan aku untuk mendukung kalian? Kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi, jika kalian menginginkan Indonesia untuk merdeka, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita sudah mendapatkan dukungan dari pemimpin PETA. Satu hal yang harus kalian tahu, satu orang, dua orang, bahkan 3 orang Sultan Syahrir pun tidak akan mampu menggantikan mereka berdua. Bawa mereka kembali. Para pemuda dan Soekarno-Hatta duduk secara bundar dan saling bertukar pendapat. Tapi, bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu Jepang, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang kalah kalah. Kita menunggu apa lagi? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, Bu. Tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka tidak bentuk Jepang yang kita akan dijajah. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang mempertimbangkan hasil yang baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang lagi, Bu. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baiklah, kita akan melakukan proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Indonesia tanah air beta
keabadian jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda sekalian untuk datang ke sini demi menyaksikan peristiwa maha penting bagi bangsa kita. Mungkin ratusan tahun kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan ini. Beribu-ribu nyawa telah dikorbankan. Kita jatuh bangun untuk bersama menyusun kekuatan demi mencapai cita-cita yang mulia ini. Kami, para pemuda Indonesia, berkumpul dari berbagai penjuru untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan semangat revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.